Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita kali ini adalah tentang nun taukid. Nun taukid ini adalah nun yang berfungsi sebagai taukid. Artinya yang berfungsi sebagai penguat atau berfungsi mengokohkan atau menguatkan dari suatu pernyataan. Dilihat dari segi penulisannya, nun taukid ini ada dua. Ada yang disebut dengan nun taukid tsaqilah, ada yang disebut dengan nun taukid khafifah. Nun taukid tsaqilah ini artinya berat, sementara khafifah di sini artinya ringan. Disebut dengan nun taukid tsaqilah karena memang di dalam pengucapannya nun taukid ini dianggap berat. Bentuk daripada nun taukid itu adalah berupa nun yang bertasydid. Jadi manakala kita katakan yansuru, maknanya adalah menolong. Manakala bersambung dengan nun taukid tsaqilah maka akan menjadi layan suronna, dia benar-benar akan menolong. Jadi nun yang ada di akhir dan bertasydid inilah yang dimaksud dengan nun taukid tsaqilah. Sementara nun taukid khafifah itu adalah nun taukid yang bacaannya ringan. Dikatakan demikian karena memang bentuk daripada nun taukid itu adalah nun taukid yang sukun. Sehingga manakala lafaz yansuru bersambung dengan nun taukid khafifah maka akan menjadi la yansuron. Jadi penulisannya hampir sama, hanya yang membedakan manakala yang tsaqilah di sana bertasydid, untuk yang khafifah di sini nunnya sukun. Maknanya sama, tidak ada perbedaan. Jadi kita bisa menggunakan yang nun bertasydid ataupun nun yang sukun. Tidak ada perbedaan di dalam makna dan fungsinya. Ini nun taukid dilihat dari segi penulisan dan pengucapannya. Selanjutnya dilihat dari segi posisinya atau peletakannya di dalam susunan kalimat. Nun taukid ini juga ada dua. Yang pertama ada yang disebut dengan nun taukid mubasyir. Nun taukid mubasyir ini adalah nun taukid yang bertemu langsung dengan kalimat fiil dan di antara keduanya ini tidak ada pemisah. Sehingga di sini disebut dengan mubasyir. Jadi mubasyir ini maknanya bertemu langsung. Contohnya seperti lafaz layak tubanna. Layak tubanna. Kita perhatikan lafaz yaktubu dengan nun taukid, di mana antara kalimat fiil dengan nun taukid di sini bertemu secara langsung di dalam penulisan dan di antara keduanya tidak ada pemisah. Begitu juga dengan contoh yang tadi seperti lafaz layansuronna atau layansuron. Lafaz yansuru dengan nun taukid di sini bertemu secara langsung dan di antara keduanya tidak ada pemisah. Kemudian macam yang kedua dari nun taukid ini disebut dengan nun taukid ghairu mubasyir, yaitu nun taukid yang kebalikan daripada mubasyir. Artinya nun taukid tersebut dengan kalimat fiil ini terdapat fasil atau pemisah. Dengan demikian antara nun taukid dengan fiilnya di sini tidak dapat bertemu secara langsung, sehingga di sini disebut dengan ghairu mubasyir, tidak bertemu secara langsung. Contohnya seperti lafaz layak tubani. Layak tubani, kita perhatikan lafaz yaktubu dan nun taukidnya, di mana antara fiil dengan nun taukidnya di sini terdapat pemisah, yang dalam hal ini pemisahnya berupa alif tasniyah.
sehingga fiil dan nunnya tidak dapat bertemu secara langsung. Ini yang disebut dengan nun taukid ghairu mubasyir. Selain berfungsi sebagai taukid, nun taukid ini juga disebut dengan harful istiqbal. Kenapa demikian? Karena memang termasuk daripada fungsi taukid itu adalah menjadikan kalimat fi'il mudhari' yang pada asalnya memiliki dua zaman, yaitu zaman hal dan zaman istiqbal. Ketika fi'il mudhari' di sini dimasukin oleh nun taukid, maka zaman yang ada pada fi'il mudhari' di sini hanyalah mengandung zaman istiqbal saja, tidak mengandung zaman hal. Jadi manakala kita katakan yansuru, lafadz yansuru di sini maknanya bisa dua, karena di dalamnya terkandung dua zaman. Jadi bisa bermakna akan menolong atau bermakna sedang menolong. Namun manakala dimasukin oleh nun taukid sehingga menjadi yansuronna, maka maknanya hanya akan menolong saja dan tidak bermakna hal, tidak bermakna sedang. Jadi setiap kalimat fi'il yang memang dimasukin oleh nun taukid, maka fi'il tersebut akan memiliki satu zaman saja, yaitu hanya memiliki zaman istiqbal. Sehingga nun taukid ini juga disebut dengan harful istiqbal. Selanjutnya adalah terkait dengan hukum daripada nun taukid manakala nun taukid tersebut berada di dalam kalimat fi'il. Jadi terdapat beberapa ketentuan terkait dengan posisinya ketika bersambung dengan kalimat fi'il. Ketentuan yang pertama adalah manakala fi'ilnya tersebut berupa fi'il madhi, maka dalam hal ini tidak boleh mentaukidi dengan nun taukid. Alasannya kenapa? Karena memang fi'il madhi ini mengandung zaman madhi. Sementara nun taukid itu hanyalah bisa masuk kepada kalimat fi'il yang mengandung zaman istiqbal. Oleh karena itu nun taukid tidak bisa masuk kepada fi'il madhi. Tidak bisa kita katakan pada lafadz nasoro menjadi nasoronna. Susunan ini adalah susunan yang salah. Jadi sekali lagi, nun taukid tidak bisa masuk kepada fi'il madhi dengan alasan karena memang fi'il madhi hanya memiliki zaman madhi, sementara nun taukid mengandung zaman istiqbal. Dengan demikian akan terjadi kontradiksi atau berlawanan zaman di antara keduanya. Ini ketentuan yang pertama. Selanjutnya yang kedua adalah manakala fiilnya tersebut berupa fiil amar, maka dalam hal ini secara mutlak nun taukid bisa masuk kepada fiil yang berupa fiil amar ini tanpa adanya syarat. Kenapa? Karena memang fiil amar selamanya mengandung zaman istiqbal. Dengan demikian antara nun taukid dengan fi'il amar ini memiliki zaman yang sama dan selaras. Oleh karena itu secara mutlak nun taukid bisa masuk kepada fi'il amar. Jadi manakala fi'il amar daripada lafadz nasoro, yaitu lafadz unsur. Lafadz unsur manakala dimasukin dengan nun taukid maka akan menjadi unsuronna. Atau juga nun taukid khafifah akan menjadi unsuron. Unsuronna, unsuron. Ini manakala fiilnya berupa fiil amar. Dan yang ketiga adalah manakala fiilnya tersebut berupa fiil mudhari'. Maka dalam hal ini terdapat beberapa hukum dan juga ketentuan. Hukum yang pertama itu adalah hukum wajib. Artinya keberadaan daripada nun taukid itu harus ada di dalam kalimat fi'il mudhari' tersebut. Hal ini juga terdapat beberapa ketentuan. Ketentuan yang pertama adalah harus tidak didahuluin oleh nafi. Ini yang pertama. Selanjutnya juga yang kedua harus menunjukkan zaman istiqbal.
Sebagaimana kita ketahui bahwa fi'il mudhari itu juga mengandung zaman hal. Untuk yang memiliki hukum wajib, fi'il mudhari tersebut haruslah mengandung zaman istiqbal. Kemudian hukum yang ketiga itu fi'il mudhari ini haruslah menjadi jawab dari sumpah. Jadi haruslah menjadi jawab daripada sumpah. Dan yang keempat, antara fi'il mudhari dan lam qasam, yang mana lam qasam itu nanti akan mengiringi fi'il mudhari, ini harus tidak ada pemisah. Sekali lagi untuk yang keempat, antara fi'il mudhari dengan lam qasam yang mengiringinya itu haruslah tidak ada pemisah. Sehingga dalam hal ini keberadaan daripada nun taukid tersebut hukumnya wajib ada pada fi'il mudhari tersebut. Contohnya di dalam susunan kalimat di mana fi'il mudhari tersebut wajib terdapat nun taukid, seperti lafaz wallahi la udzakiranna hatta an-najahi. Wallahi, demi Allah, la udzakiranna, demi akan belajar sungguh siapa aku, hatta najahi, hingga berhasil. Demi Allah, aku benar-benar akan belajar sungguh sampai berhasil. Kita perhatikan lafaz la udzakiranna. Di sini terdapat nun taukid, yang mana keberadaan nun taukid itu dinyatakan sebagai wajib ada di dalam susunan fi'il mudhari ini karena memang sudah memenuhi 4 ketentuan tadi. Yang pertama, susunan di sini tidak didahului oleh nafi. Kemudian fi'il mudhari ini telah mengandung zaman istiqbal. Dalam susunan ini dikatakan bahwa sungguh saya akan belajar sampai saya mendapatkan apa yang saya inginkan. Dalam susunan ini fi'il mudhari tidak mengandung zaman hal. Kenapa? Karena pekerjaan tersebut masih akan dilakukan dan bukan sedang dilakukan. Kemudian yang nomor 3, fi'il mudhari di sini menjadi jawab daripada sumpah. Kita perhatikan lafaz wallahi. Lafaz wallahi ini adalah sumpah. Wallahi, demi Allah, la udzakiranna, sungguh saya akan benar-benar belajar. Jadi lafaz udzakiranna ini merupakan jawab daripada sumpah yang ada sebelumnya. Kemudian ketentuan selanjutnya adalah antara lam qasam dengan fi'il mudhari ini tidak ada pemisah. Jadi bertemu langsung, la udzakiranna. Ini adalah hukum yang pertama, di mana keberadaan daripada nun taukid pada fi'il mudhari di sana hukumnya wajib ada. Selanjutnya, hukum yang kedua dari keberadaan nun taukid terhadap fi'il mudhari ini adalah dihukumin mamnu'. Artinya nun taukid dilarang untuk mengiringin fi'il mudhari di dalam beberapa keadaan tertentu. Di antaranya adalah manakala tidak memenuhi beberapa ketentuan di dalam hukum yang pertama, yaitu hukum yang wajib. Jadi manakala tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada di dalam hukum wajib, maka fi'il mudhari tidak boleh ditaukidi dengan menggunakan nun taukid. Yaitu yang pertama adalah manakala fi'il mudhari tersebut didahuluin oleh nafi. Jadi fi'il mudhari tersebut merupakan jawab daripada qasam, namun fi'il mudhari didahuluin oleh nafi, maka tidak boleh mentaukidi dengan nun taukid. Contohnya seperti lafaz wallahi la uhmilu wajibati. Wallahi, demi Allah, la uhmilu, aku tidak akan menyia-nyiakan wajibati, kepada kewajiban-kewajibanku. Kita perhatikan lafaz uhmilu di sini adalah merupakan fi'il mudhari yang sudah menjadi jawab daripada qasam, namun fi'il mudhari ini didahuluin oleh nafi. Maka dalam susunan ini tidak boleh diiringin dengan nun taukid. Jadi tidak boleh kita katakan la uhmilanna, maka susunan ini adalah menjadi susunan yang keliru. Jadi manakala fi'il mudhari didahuluin oleh nafi, maka mamnu hukumnya diiringin dengan nun taukid.
Kemudian yang kedua, manakala fi'il mudhari' tersebut mengandung zaman hal. Sebagaimana tadi telah dijelaskan, fi'il yang bisa diiringin dengan nun taukid itu adalah kalimat fi'il yang mengandung zaman istiqbal. Manakala fi'il mudhari' di sini mengandung zaman hal, maka fi'il mudhari' tidak boleh diiringin dengan nun taukid. Contohnya seperti lafaz wallahi la aqra'u al-ana. Wallahi demi Allah, la aqra'u demi sedang membaca siapa saya, al-ana sekarang. Di sini kita perhatikan lafaz aqra'u. Lafaz aqra'u adalah merupakan kalimat fi'il yang mengandung zaman hal dan tidak mengandung zaman istiqbal. Hal tersebut ditujukan oleh petunjuk yang berupa lafaz al-ana. Jadi lafaz al-ana itu adalah merupakan petunjuk bahwa fi'il mudhari' pada lafaz aqra'u di sini menunjukkan zaman hal, tidak menunjukkan zaman istiqbal. Oleh karena itu di sini tidak boleh diiringin dengan mentaukidi dengan lafaz nun taukid. Jadi tidak boleh kita katakan la aqra'anna, maka susunan ini akan menjadi susunan yang keliru. Kemudian keadaan yang ketiga yang dilarang adanya nun taukid, yaitu manakala fi'il mudhari' ini dipisah dengan lam qasam atau dipisah dengan qasamnya. Dan pemisah tersebut berupa qad, berupa sin, dan juga berupa saufa. Jadi manakala dipisah oleh salah satu dari ketiganya ini, maka fi'il mudhari' tidak boleh ditaukidi dengan nun taukid. Contohnya yang dipisah oleh qad, seperti lafaz wallahi laqad yashu al-alimu. Wallahi demi Allah, laqad yashu kadang-kadang lupa al-alimu siapa orang yang alim. Demi Allah orang alim itu kadang-kadang juga lupa. Kita perhatikan lafaz yashu. Lafaz yashu ini adalah merupakan kalimat fi'il mudhari' yang menjadi jawab daripada sumpah. Namun antara lam qasam dengan fi'il mudhari'nya di sini dipisah dengan lafaz qad. Maka pada lafaz yashu ini tidak boleh diiringin dengan nun taukid. Jadi tidak boleh kita katakan yashuwanna atau yashuan. Maka susunan tersebut akan menjadi susunan yang keliru. Jadi di sini tidak boleh ada nun taukidnya. Kemudian contoh yang dipisah oleh sin. Contohnya seperti lafaz wallahi sayuflihu al-mujiddu. Wallahi demi Allah, sayuflihu akan beruntung, al-mujiddu siapa orang yang bersungguh-sungguh. Demi Allah, orang yang bersungguh-sungguh itu akan mendapatkan keberuntungan. Kita perhatikan lafaz yuflihu dan lafaz wallahi. Di antara keduanya ini terdapat pemisah, yang mana pemisah tersebut berupa sin. Maka pada lafaz yuflihu yang berupa fi'il mudhari' ini tidak boleh ditaukidin dengan nun taukid. Jadi tidak boleh kita katakan sayuflihanna. Ini tidak boleh. Kemudian contoh yang dipisah dengan lafaz saufa. Contohnya seperti lafaz wallahi la saufa yuflihu al-mujiddu. Wallahi demi Allah, la saufa yuflihu demi akan beruntung, al-mujiddu siapa orang yang bersungguh-sungguh. Demi Allah, orang yang bersungguh-sungguh itu akan mendapatkan keberuntungan. Kita perhatikan lafaz yuflihu di sini antara lam qasam dengan fi'il mudhari'nya dipisah dengan lafaz saufa. Maka pada fi'il mudhari' di sini tidak boleh terdapat nun taukid. Tidak boleh kita katakan la saufa yuflihanna. Maka susunan itu menjadi susunan yang keliru.
Kemudian keadaan yang keempat di mana keberadaan nun taukid tersebut dilarang mengiringi fi'il mudhari adalah di mana fi'il mudhari tersebut dengan lam qasam terdapat pemisah yang berupa ma'mul dari fi'ilnya. Sekali lagi, fi'il mudhari tersebut tidak boleh diiringi dengan nun taukid, manakala antara fi'il mudhari dengan lam qasam ini terdapat pemisah yang berupa ma'mul dari fi'ilnya. Kita ambil contoh seperti lafaz wallahi. Lan najaha tablughu bil amali al-jaddi. Wallahi, demi Allah, lan najaha, kepada keberuntungan atau keberhasilan, tablughu, akan sampai siapa kamu, bil amali, dengan bekerja, al-jadi, yang bersungguh-sungguh. Demi Allah, keberuntungan tersebut dapat kamu capai dengan bekerja yang bersungguh-sungguh. Kita perhatikan lafaz tablughu dengan lam qasamnya, di mana antara keduanya ini dipisah oleh ma'mul daripada fiilnya. Kita perhatikan lafaz an-najah. An-najah di sini merupakan maf'ul bih daripada lafaz tablughu. Jadi pada asalnya adalah tablughu an-najaha bil amali al-jadi. Selanjutnya lafaz an-najah di sini berada di antara lam qasam dengan fiilnya. Dengan demikian antara lam qasam dengan fi'il mudhari di sini dipisah oleh lafaz an-najah, di mana an-najah ini merupakan ma'mul atau sebagai maf'ul bih daripada lafaz tablughu. Maka pada lafaz tablughu tidak boleh terdapat nun taukid. Tidak boleh kita katakan tablughonna. Jadi wallahi lan najaha tablughonna bil amali al-jadi. Maka susunan itu adalah susunan yang keliru. Jadi ini maksud daripada antara fi'il mudhari dan lam qasam ini terdapat pemisah yang berupa ma'mul dari fi'ilnya. Ini adalah beberapa keadaan di mana keberadaan nun taukid itu mamnu atau tidak boleh ada pada fi'il mudhari. Kemudian hukum yang ketiga yaitu lebih baik atau di sini dikatakan afdhal. Lebih baik diberi nun taukid. Atau di dalam keadaan yang ketiga ini keberadaan nun taukid itu banyak sekali digunakan, jadi aktsar banyak sekali digunakan sehingga seolah-olah dalam keadaan yang ketiga tersebut hukum daripada nun taukid itu adalah wajib. Namun hukum sebenarnya di sana adalah afdol, lebih baik diberi nun taukid daripada tidak diberi nun taukid. Beberapa keadaan tersebut adalah yang pertama, manakala fi'il mudhari itu berposisi sebagai syarat dari in yang diidghamkan pada ma sehingga nanti akan menjadi imma. Jadi imma itu merupakan gabungan daripada in yang diidghamkan pada ma. Contohnya seperti lafaz imma tajtahidanna tablu muradaka. Imma tajtahidanna, jika bersungguh-sungguh siapa kamu, tablu, maka akan sampai siapa kamu, muradaka, kepada apa yang kamu inginkan. Di sini kita perhatikan lafaz tajtahidanna. Lafaz ini adalah merupakan fi'il mudhari yang posisinya sebagai syarat daripada in yang diidghamkan pada ma zaidah sehingga menjadi imma. Maka di dalam susunan ini kebanyakan atau lebih baik diberi nun taukid. Dan susunan ini memang banyak digunakan semacam ini. Jadi imma tajtahidanna tablu muradaka. Tajtahidanna sebagai fi'il syarat, sementara lafaz tablu ini adalah merupakan jawab syaratnya. Manakala kamu bersungguh-sungguh, maka kamu akan sampai pada apa yang kamu kehendaki. Kemudian keadaan yang
Selanjutnya adalah manakala fi'il mudhari' tersebut didahuluin oleh lafadz-lafadz yang mengandung makna tolab, yaitu yang mengandung makna tuntutan. Lafadz-lafadz tersebut yang pertama manakala bermakna amar, yaitu mengandung makna perintah. Contohnya seperti lafadz lita'malanna bijiddin li binai mustaqbilika. Lita'malanna bijiddin, hendaklah bersungguh-sungguh dalam bekerja siapa kamu, bijiddin dengan penuh kesungguhan, li binai mustaqbilika untuk membangun masa depan kamu. Hendaklah kamu bekerja dengan bersungguh-sungguh untuk membangun masa depan kamu. Kita perhatikan lafaz lita'mala. Di sini fi'il mudhari' yang mengandung makna amar, di mana di sini didahului oleh lam amar. Maka dalam keadaan semacam ini fi'il mudhari' lebih utama atau kebanyakan diiringin dengan nun taukid. Jadi pada fi'il mudhari' di sini didahului oleh lafadz yang mengandung makna tolab, yang itu di sini berupa lam amar. Selanjutnya manakala lafadz yang mengandung makna tolab tersebut berupa nahi, yaitu berupa sesuatu yang mengandung larangan. Contohnya seperti lafadz la tuhmilanna wajibataka. La tuhmilanna, jangan menyia-nyiakan sungguh siapa kamu, wajibataka, kepada kewajiban kamu. Di sini kita perhatikan lafadz tuhmila. Tuhmila ini adalah fi'il mudhari' yang didahuluin oleh nahi. Maka kebanyakan fi'il mudhari' di sini diiringin dengan nun taukid. Selanjutnya tolab di sini adalah berupa lafadz yang mengandung makna doa, permohonan, seperti lafadz la yuriyannaka Allahu makruhan. La yuriyannaka, semoga tidak memperlihatkan kepadamu Allahu, siapa Allah, makruhan, kepada hal-hal yang dibenci. Semoga Allah tidak memperlihatkan kamu terhadap hal-hal yang dibenci. Kita perhatikan lafadz yuriyannaka. Yuri ini adalah fi'il mudhari' yang didahuluin oleh la nahi, di mana la nahi di sini mengandung makna doa. Maka dalam keadaan seperti ini kebanyakan atau lebih baik fi'il mudhari' di sini ditaukidi dengan nun taukid. Selanjutnya lafadz tolab ini berupa lafadz yang mengandung makna tamanni, berharap-harap sesuatu yang tidak mungkin atau sulit sekali terjadi. Contohnya seperti lafadz laitaka taltafiyanna ila nafsi. Laitaka, semoga kamu, taltafiyanna, menyelimuti sungguh siapa kamu, ila nafsi, pada diriku. Semoga kamu benar-benar menyelimuti diriku. Di sini kita perhatikan lafadz taltafi. Taltafi ini adalah berupa fi'il mudhari' yang didahuluin oleh lafadz tolab yang dalam hal ini mengandung makna tamanni. Dikatakan tamanni karena barangkali di dalam susunan ini adalah merupakan sesuatu hal atau permohonan yang tidak mungkin terjadi. Semoga kamu benar-benar menyelimuti diriku. Artinya sesuatu itu tidak mungkin terjadi atau sulit sekali untuk terjadi. Oleh karena itu, pada lafadz taltafi di sini kebanyakan atau lebih baik ditaukidi dengan nun taukid. Dan yang terakhir, lafadz tolab tersebut berupa istifham yang mengandung makna pertanyaan. Contohnya seperti lafadz hal tata'allamanna durusaka.
hal tata'allamanna, apakah kamu benar-benar mempelajari durusaka kepada pelajaranmu? Di sini kita perhatikan tata'allamu adalah merupakan fi'il mudhari yang sebelumnya didahului oleh tolab yang berupa istifham. Maka pada fi'il mudhari di sini seringkali diiringin dengan nun taukid. Ini adalah beberapa keadaan di mana fi'il mudhari tersebut di dalam susunan kalimat lebih baik ditaukidi dengan nun taukid. Kemudian hukum yang keempat di sini adalah jaiz, yaitu boleh-boleh saja. Artinya boleh diberi nun taukid ataupun boleh tidak. Namun dalam keadaan ini sedikit sekali penggunaannya. Keadaan-keadaan tersebut adalah yang pertama, manakala terletak setelahnya la nafi. Ini boleh diberi nun taukid, boleh tidak. Namun dalam hal ini sangat jarang sekali diberi nun taukid. Contohnya seperti lafaz ibta'id an hadzal amri la yu'niyannaka. Ibta'id an hadzal amri, hendaklah menjauhi siapa kamu an hadzal amri pada perkara ini. La ya'liyannaka, tidak akan memberikan manfaat apa itu hadzal amri kepadamu. Kita perhatikan lafaz la yu'ni. Yu'ni ini adalah fi'il mudhari yang didahului oleh la nafi. Maka dalam keadaan ini boleh diberi nun taukid, boleh tidak. Namun kebanyakan di sini tidak diberi nun taukid. Jadi la yu'nika. Manakala diberi nun taukid boleh-boleh saja, namun hal tersebut jarang terjadi. Kemudian yang kedua adalah manakala terletak setelahnya lam. Contohnya seperti lafaz lam yahburonna khalidun. Lam tidak, yahburonna hadir sungguh, khalidun siapa Khalid. Khalid benar-benar tidak hadir. Dalam susunan ini lafaz yahduru didahului oleh lam dan kemudian hukumnya boleh manakala diberi nun taukid. Namun kebanyakan tidak perlu diiringin dengan nun taukid. Dan keadaan yang ketiga, nun taukid itu dihukumin jaiz manakala terletak setelah kalimat yang mengandung makna syarat selain in. Maka di sini boleh nun taukid mengiringin fi'il mudhari, namun kebanyakan tidak diiringin nun taukid. Contohnya seperti lafaz man yudzakironna yanjah. Man yudzakironna, man adapun barang siapa, yudzakironna ialah mempelajari sungguh siapa itu man, yanjah maka akan berhasil siapa itu man. Di sini lafaz yudzakiru adalah fi'il mudhari yang diiringin dengan kalimat yang mengandung makna syarat, di mana lafaz yudzakiru ini akan menjadi fi'il syaratnya. Namun syaratnya di sini adalah berupa lafaz selain in. Dalam susunan ini boleh-boleh saja diberi nun taukid, namun kebanyakan di dalam penggunaannya tidak diiringin dengan nun taukid. Jadi kebanyakan dikatakan man yudzakir yanjah, barang siapa yang belajar maka dia akan berhasil. Ini adalah beberapa hukum tentang keberadaan dari nun taukid pada kalimat fi'il, baik fi'il tersebut fi'il madhi, fi'il amar maupun fi'il mudhari. Selanjutnya silahkan dipelajarin dengan seksama dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.